Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kalau sebelumnya kita membahas tentang jarak titik terhadap titik, hari ini kita akan membahas materi untuk dimensi 3, yaitu jarak titik terhadap garis. Nah, yang kalau harus kalian perhatikan, definisi untuk jarak titik terhadap garis, dia adalah garis yang tegak lurus, ya. Jadi kalau misalkan ada titik nih, saya misalkan di sini ada titik A terhadap garis CB, seperti ini. Nah, yang kalian ambil adalah jarak yang tegak lurusnya, walaupun dia akan membentuk sebuah segitiga seperti ini antara A, B, dan C. Tapi yang kalian ambil untuk menentukan jarak A terhadap BC adalah garis yang tegak lurusnya, ya. Atau definisi lain adalah garis yang paling pendek. Seperti itu. Oke? Nah, dalam dimensi 3 tersebut, maka akan terbentuk beberapa segitiga. Nah, yang harus kalian perhatikan ya. Jadi, ada 3 segitiga yang mungkin terbentuk, yaitu yang pertama adalah segitiga sama kaki. Nah, mana yang merupakan jarak antara titik terhadap garis? Nah, kalau yang di sini misalkan titiknya adalah C, garisnya adalah AB, dan dia membentuk AC, itu sama dengan BC, artinya dia merupakan segitiga sama kaki. Nah, untuk mencari jarak yang siku-siku nih, kalau kalian tarik, nah di sini siku-sikunya, yaitu adalah di titik CD, maka besarnya adalah akar dari BC kuadrat. Nah ini BC kuadrat dikurangi dengan BD kuadrat. Oke. Nah, kayak menggunakan Pitagoras lagi. Atau mau pakai segitiga yang sebelahnya, yaitu antara ADC. Berarti untuk mencari CD adalah akar dari AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, titik CD ini nggak baku harus CD, mungkin saja titiknya yang lain. Tapi yang di sini kita lihat ternyata jarak yang terbentuk adalah C terhadap garis AB di titik D. Oke. Atau mungkin membentuk segitiga siku-siku. Ya. Siku-siku di titik yang sama. Siku-siku yang mana nih? Seperti ini nih. Kalau ada segitiga ABC yang merupakan siku-siku, kemudian kita tarik garis lagi terhadap D, dia juga membentuk siku-siku. Berarti siku-siku ketemu siku-siku. Maka untuk mencari jarak di sini yang merupakan jarak titik terhadap garis, yaitu adalah AD. AD sama dengan AB dikali AC per BC. Oke. Jadi AB kali AC dibagi dengan BC. Dari mana rumus ini? Dari luas segitiga. Kalau kalian lihat, ada dua segitiga di sini. Ya. Ada segitiga ABC dengan siku-siku di A, ada segitiga ABC, tetapi ada segitiga ABC, tetapi kita gambil garis tinggi di sini. Tingginya ada di AD. Pakai luas segitiga. Kalau ini luas segitiganya apa? Untuk segitiga ABC yang lurus, yaitu setengah AB kali AC.
itu luasnya akan sama dengan yang ini kalau kita ambil, yaitu setengah AD kali BC. Di sini yang sebagai alas adalah AB, di sini yang sebagai alas adalah BC. Sedangkan AC di sini sebagai tinggi. Nah, yang di sini sebagai tinggi siapa? Ternyata bukan AB atau AC, tetapi AD. Nah, kalau kita eliminasi, setengah bagi setengah kan 1, maka AB dikali AC sama dengan AD kali BC. Yang kita cari adalah jarak A terhadap garis BC. Berarti siapa yang mewakili jarak itu adalah AD. Maka AD di sini sama dengan AB dikali AC dibagi dengan BC. Seperti itu. Oke. Atau yang ditemukan adalah segitiga sembarang seperti ini, di mana AC besarnya tidak sama dengan CB dan ACB juga tidak membentuk siku-siku. Oke, berarti untuk mencari jarak C terhadap D, di mana C merupakan titik, AB adalah garisnya, maka CD adalah jarak antara C terhadap AB adalah akar dari BC kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, efek dari yang AC tidak sama dengan CB dan juga bukan siku-siku, maka besar antara AD dan DB itu tidak sama. Nah, maka untuk mencari CD adalah akar dari BC kuadrat dikurangi Y kuadrat. Atau mau mencari CD sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Oke. Nah, dalam permasalahan kalian biasanya yang akan terbentuk adalah segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku. Kalau yang ini harus mencari nilai X dan Y-nya. Nah, ini agak sedikit lumayan ya. Tapi yang akan kita temukan adalah bentuknya segitiga sama kaki atau segitiga siku-siku. Oke. Mari kita pelajari ya. Kita mulai dengan soal nomor 1 di LKPD kalian ya. Oke, di sini dituliskan di sana diketahui segi kubus ABCD EFGH. Nah, lukiskan jarak titik A ke garis CG dan kemudian tentukan yang merupakan jarak A ke CG. Atau yang B, jika titik P di pertengahan EH, lukiskan jarak titik P ke garis BG. Tentukan yang merupakan jarak titik P ke garis BG. Oke, mari kita jawab bersama-sama ya. Untuk yang A, lukiskan jarak antara titik A ke garis CG. Oke, saya gambar lagi kubusnya di sini ya. Kita gambarkan lagi kubusnya. Seperti biasa, bikin persegi di bawah, buat garis patah-patahnya. Sambungkan, ini saya tinggiin lagi. Sambungkan. Sambungkan lagi, turun ke bawah. Oke, kita tentukan titiknya. A, B, C, D. Maka EFGH ikuti pola yang sama dan berurut juga ya. E, F, G, H. Yang A itu diminta titik A terhadap CG. Nah, mana A? A itu adalah titik yang ini. Mana CG? CG itu adalah yang ini. Oke. Nah, kalau kita tarik garis, sini juga garis. Nah, ternyata dia membentuk segitiga siku-siku di C. Kalau saya gambarkan ulang, seperti ini. Ini A, ini C, ini G.
Nah, dia membentuk siku-siku di C. Ingat, definisi jarak antara A ke CG, jarak antara titik ke garis adalah yang membentuk segitiga siku-siku. Nah, di mana ternyata yang A terhadap CG, siku-sikunya di sini C. Berarti yang merupakan jarak antara A terhadap CG adalah panjang AC. Nah, atau lebih jelasnya seperti ini. Jarak antara A terhadap CG, CG adalah garis AC. Seperti itu. Ternyata kalau dilihat di sini garis AC adalah diagonal bidang. Berarti kalian tinggal cari besarnya diagonal bidang. Oke? Paham di sini? Main ya. Nah, sekarang yang B. Di situ ada titik P yang merupakan pertengahan dari EH. Atau saya tulis P tengah EH ya. Nah, yang dicari adalah jarak antara P terhadap BG. Oke. Kita gambarkan lagi seperti biasa. Gambarkan perseginya. Kalau kalian pasti lebih bagus lagi ya gambar perseginya. Kemudian tarik garis, tarik garis, tarik garis, 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 anggap ini persegi. Oke. Nah, kita gambarkan A, B, C, D. Maka E, F, G, H ikuti yang pola yang sama. E, F, G, H. Oke. P pertengahan antara EH. Oh, di sini P. Tentukan P terhadap BG. Nah, ini titik P-nya ya. BG mana yang ini? Oh. Berarti kita tarik lagi ke sini dan kita tarik lagi terhadap titik G. Nah, maka akan terbentuk segitiga juga antara BG dan titik P. Oke. BG kalau kalian lihat di sini dia adalah diagonal bidang ya, berarti besarnya pasti A akar 2 kalau rusuknya A adalah A. PG, PG adalah, nah kamu harus cari dulu nilai dari PG tersebut. Dia diagonal miringnya memang miring kalau kita ambil garis terhadap H. Nah, BG. Nah, seperti ini ya. Karena PH di sini adalah setengah dari EH, berarti kamu cari dulu nilainya setengah dari A-nya. Dan HG adalah rusuk, berarti nilai A. Nanti kamu dapat nilai PG-nya berapa. Nah, PB dia diagonal ruang, tetapi diambil dari sini. Nah, seperti itu. Oke, karena yang ditanya adalah jarak antara P terhadap BG, yang mana? Ingat, ambil yang merupakan siku-sikunya ya, ternyata di sini. Kalau nanti kalian perhatikan lagi, besar BP itu tidak sama dengan PG ya. BP tidak sama dengan PG, berarti dia bukan merupakan segitiga sama kaki. Nah, berarti menggunakan segitiga sembarang nanti nyarinya ya. Oke, itu untuk nomor 1. Di video selanjutnya saya akan bahas nomor 2 dan seterusnya. Oke, terima kasih.